Merdeka dalam belenggu. Saya beberapa hari yang lalu, 1 tahun yang lalu itu, saya membuat sebuah ungkapan kata yang nggak bisa dikatakan itu puisi, Pak Aziz, karena memang nggak bagus bahasanya gitu loh, bahasa sedikit sarkasme aja gitu ya. Merdeka itu mestinya adil. Pertanyaannya, sudahkah kita adil sama anak bangsa kita? Merdeka itu mestinya kenyang, nggak lapar. Merdeka itu mestinya pinter, sekolah saja bisa. Cuman sekolah aja bisa memintarkan anak bangsa ini bisa. Tapi kalau itu semua tidak ada, pasti orang bisa merasakan kemerdekaan. Apalagi arti kemerdekaan. Proklamasi adalah kemerdekaan bagi seluruh bangsa. Bukan kemerdekaan untuk segelintir orang. Yang kita lihat, kemerdekaan kadang-kadang untuk segelintir orang, untuk golongan tertentu yang mereka memang beras yang berbeda, berkulit berbeda, mereka lebih merdeka dari kita sendiri, begitu ya. Kemerdekaan itu sebetulnya adalah bentuk keterikatan baru, ya, dan adanya pernyataan mengikatkan diri dengan arti merdeka yang diucapkan. Merdeka! Itu sebetulnya bersatu sama-sama, dan mereka udah nggak lapar. Ya, betul. Jadi pemaknaan kata merdeka sendiri itu juga punya makna ganda. Jadi saat tertentu bisa bermakna denotatif, makna sebenarnya bahwa kita benar-benar merdeka, dan kenyataannya juga dibuktikan dengan ketentraman, kesejahteraan, pengayoman dan lain-lain. Tapi juga bisa makna konotatif, yaitu makna yang kias. Jadi makna yang tidak sesuai dengan realita. Jadi dikatakan merdeka tapi kenyataannya tidak merdeka. Nah, ini bermakna ganda. Maka bagaimana bisa maknanya itu ada kesesuaian antara kata dengan makna. Jadi tadi kalau Pak Ari singgung tadi, kalau keadilan itu benar-benar diterapkan, maka merasa merdeka semua, karena terayomi, ya. Dari masalah keadilan saja, begitu ya. Itu orang sudah adil di sini, gitu ya. Adil dalam hukum, adil dalam ekonomi, adil dalam kepemilikan harta. Pokoknya adil semua saja, orang merasa kita tidak terjajah di Indonesia, gitu ya. Jadi merdeka itu juga bisa itu tadi diartikan benar-benar menjadi arti sesungguhnya, tapi kadangkala kenyataannya justru jauh dari arti merdeka itu. Nah ini, terus kemudian pertanyaan saya ini, bagaimana ya untuk membebaskan perasaan kita dari keterjajahan? Entah itu keterjajahan politik, entah itu keterjajahan budaya, keterjajahan sosial, serta ketidakadilan, penindasan, kesewenang-wenangan. Ini sudah 76 tahun Indonesia merdeka, Pak Aziz. Ya, agar perasaan kita sudah, aku merdeka, apa yang kita harus lakukan? Kita nggak ngomongin pemerintah, kita saja. Iya. Ya, kita mulai dari diri sendiri. Kita benar-benar punya keinginan untuk bisa mengubah keadaan diri kita yang semula merasa cemas menjadi tidak cemas, sehingga mau melakukan apa yang terbaik buat diri kita dan buat bangsa kita. Oke Pak Aziz, tadi kita ngomong masalah perasaan ya. Perasaan orang yang masih terjajah, perasaan orang yang belum merdeka. Gitu ya, yang belum merdeka. Kalau kita bicara tentang merdeka dan tidak itu ya, di setiap saat ya pasti ada saja orang yang merdeka, pasti ada orang yang merasa tidak merdeka dalam kehidupan ini. Nggak bisa kita menginginkan bahwa semua pemikiran orang itu sama, ya nggak bisa. Nah terus kemudian bagaimana caranya ya agar kita ini
setidak-tidaknya 90% lah rakyat Indonesia merasa merdeka. Ya, betul Pak Rik. Jadi kalau keinginan saya ini kok terus belum merdeka, nanti pas peringatan HUT berikutnya juga merasa belum merdeka karena merasa belum apa yang diinginkan itu tercapai. Ya realitanya sekarang ini yang banyak juga yang sudah merasa merdeka, merdeka dari penindasan ekonomi, ekonomi, budaya dan lain-lain. Mereka banyak yang merasakan dan juga ada yang merasa belum merasakan. Berarti ada dua sisi ini. Mereka yang benar-benar merasakan merdeka dan ada yang merasa belum merdeka. Tapi realitanya kita ini sudah merdeka. Jadi apakah kita ini sudah merdeka? Ya realitanya sudah merdeka. Tapi kalau kenyataannya ada yang merasa belum merdeka dan ada yang merasa merdeka, ya sah-sah saja. Iya. Jadi boleh-boleh saja ya merasa masih belum merdeka karena memang pada kenyataannya mereka ekonomi juga masih begitu. Kemungkinan kalau kita tarik di negara-negara lain, apakah Amerika semua rakyat Amerika merasa merdeka? Saya kira tidak juga. Dan ada juga orang-orang Amerika yang miskin. Ada juga kalau kita tarik ke negara-negara yang lain gitu ya. Ketika ekonomi mereka merasa terjajah, terus kemudian politik mereka terasa terjajah, mereka juga akan merasakan bahwasannya di dalam diri mereka belum merdeka sepenuhnya. Tapi kalau masalah keinginan manusia itu memang nggak ada batasnya, Pak Sis. Iya, masih akan terus. Kalau sekarang saya pengen pulpen, besok saya pengen yang ini, besok saya terus akan saya pengen sepeda, besoknya motor, besoknya lagi mobil, besoknya lagi pesawat, besoknya lagi apa. Apalagi orang-orang udah kaya. Istri juga begitu kok. Istri juga begitu. Satu, ngapain nggak dua? Nah, ini agak sensitif ini. Setelah dua, ngapain nggak tiga ya? Aku masih mampu ya. Nah, gitu. Terus setelah tiga, ngapain nggak empat ya? Setelah itu ada larangan, jangan lagi. Udah selesai, gitu ya. Kalau menurut Islam udah selesai begitu. Harus ada harus ada pagarnya begitu. Keinginan itu harus ada pagarnya gitu. Lah pagar keinginan agar kita bisa merdeka sesungguhnya itu apa pagarnya, Pak Haji? Iya, ini kan kita ini dalam rangka kan memperingati kemerdekaan. Iya. Bagaimana jeripayanya para pejuang kita dulu, jasa para pahlawan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati para pahlawannya, begitu kata Bung Karno ya. Artinya kita benar-benar harus merasa ikut senang, ikut dari penindasan itu merdeka. Jadi kalau dikasih batasan bagaimana kita ini merdeka, ya kita ini benar-benar merdeka di negeri yang merdeka. Jadi benar-benar kita itu untuk meraihnya, memperoleh kemerdekaan ini dengan darah dan air mata, bukan main-main. Jadi benar-benar ada. Kalau yang tadi kita perbincangkan ada yang merasa merdeka, ada yang tidak merasa merdeka, ya sah saja. Akan tetapi kita ini ya merdeka, sudah merdeka. Di Indonesia ini sudah merdeka. Iya, jadi memang kemerdekaan kalau kita memang pengen bangsa Indonesia ini merasa semuanya merdeka. Karena perjuangan itu masih terus berjalan. Perjuangan itu adalah ketangguhan. Perjuangan itu patriotisme. Perjuangan itu adalah kesadaran tinggi tentang perlunya persatuan, gitu ya. Nasionalisme, kebangsaan yang sudah diteladani oleh pahlawan-pahlawan kita dulu itu, ya. Selayaknya sekarang sudah mulai ditegakkan kembali oleh pemimpin kita sebagai contohnya. Ya, rakyat itu hanya melihat pemimpinnya, pemimpin sebagai patron, gitu kan, sebagai patron untuk menjalankan praktek berbangsa dan bernegara. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah kok rakyatnya akan merasa mereka terayomi dan merasa merdeka. Para pejabat yang lagi korupsi, ya, yang itu adalah sebuah kejahatan yang mencederai daripada patriotisme mereka sebagai seorang pahlawan. Sebetulnya pejabat itu sebetulnya semuanya pahlawan,
Ya, pahlawan karena dia dipilih untuk membuat bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Ya, jadi politisi hendaknya mempertebal keyakinan akan pentingnya bersiasat dan etika dalam menteladani para pahlawan yang rela mati. Pahlawan rela mati untuk menegakkan bangsa. Ya, begitu banyak pahlawan tanpa tanda jasa dari guru. Begitu banyak pahlawan tanpa tanda jasa yang bergelimpangan pada 10 November. Pada perang di Ponegoro, pada perang-perang sebelumnya, mereka nggak dapat jasa juga kok, mereka mati juga, tapi membela bangsa dan negara ini. Kalau sekarang para penegak hukum ya sudah melakukan hal-hal yang nggak benar, tidak berdasarkan keadilan, tidak berdasarkan nurani, ya, apalagi kebenaran ilahi, ya itu sulit kita mempercayainya. Jadi pemimpin yang apa Pak Aziz kira-kira yang harus kita pilih? Jadi nilai-nilai yang sudah ditanamkan oleh para pahlawan ini patut diteladani dan dinyatakan dengan tindakan. Bukan hanya mereka yang dipilih sebagai wakil rakyat tentu akan membela rakyat sungguh-sungguh, tidak hanya wakil rakyat tapi tidak merakyat, sindir Iwan Fals, tidak seperti itu. Jadi benar-benar keteladanan dari para pahlawan itu diwujudkan dalam tindakan. Kalau yang ada di pemerintahan itu yang benar-benar maksimal. Jadi patriotisme, nilai-nilai yang bagus itu bisa diwujudkan dalam sesuai dengan tugas yang dia emban. Jangan sampai penyalahgunaan terhadap kewenangan dari jabatan yang dia miliki. Nah, ini berarti nilai-nilai kepahlawanan itu tidak muncul dalam dirinya, padahal pahlawan itu totalitas ya. Totalitas mereka itu tanpa pamrih, keadilan. Nah, kalau ini setidak-tidaknya mereka bisa menerapkan nilai-nilai patriotisme, nasionalisme itu diwujudkan dalam tugas-tugasnya. Jadi masalah yang terkait dengan tugasnya itu dijalankan dengan baik, maka ya akan bisa menghasilkan dengan baik, sehingga tidak ada yang namanya dari rakyat itu ketidakpercayaan. Akhirnya muncullah kepercayaan. Nah, kalau saling percaya antara yang pemimpin dengan yang dipimpin, ya akan menjadi suasana yang baik, yaitu sama-sama merasa merdeka. Benar-benar merdeka dijunjung tinggi, bukan hanya kemerdekaan dalam bernegara ini, tapi kemerdekaan secara jiwa, secara semangat dan nilai-nilai itu menjadi perdekaan sesungguhnya. Iya. Mungkin Pak Aziz, kalau saya boleh menambahkan bahwasannya hal-hal yang perlu diseriusi adalah hal-hal yang berkaitan dengan patron, dengan contoh gitu ya. Contoh di atas, katakan kalau kita bicara tentang presiden adalah contoh bagi seluruh rakyat. Ketika presiden melakukan kesalahan, entah itu pembohongan publik atau apa, maka seluruh rakyat hampir sudah nggak bisa percaya lagi. Karena patron dia, ya, dia adalah patron contoh. Gitu ya. Ketika pejabat kita setingkat menteri atau katakan begitu, itu juga contoh bagi seluruh rakyat Indonesia ketika mereka melakukan katakan korupsi dan itu sampai ketangkap KPK, maka ada kepercayaan rakyat yang tercederai di situ. Ya, amanah rakyat yang sudah tercederai di situ. Kemudian direktur adalah contoh atau patron bagi perusahaan yang dia pimpin. Gitu ya. Kalau seorang direktur sudah melakukan sesuatu yang nggak benar, dia mencederai kepercayaan dari itu. Ya. Terus kemudian, kalau sampai kepada RW itu adalah patron seharusnya bagi wilayah mereka masing-masing. Sampai kepada RT, sampai kepada diri kita, itu patron atau contoh bagi rumah tangga kita. Itu. Sebetulnya kalau kita merasa menjadi patron, menjadi contoh bagi orang lain, kita pasti akan melakukan sebuah
kebaikan tanpa diharuskan kita ada apa itu ya, kita harus mencontoh patriotisme dari pahlawan kita. Enggak perlu. Ketika kita merasa bahwa kita ini adalah contoh bagi orang lain, maka kita akan merasa terus akan menjadi orang yang baik. Kalau kita melirik ke Jepang, ya, di Jepang, jangankan seorang pejabat itu sudah melakukan korupsi, dituduh korupsi saja, mereka akan mundur dari jabatannya. Jadi itu ada budaya malu juga benar-benar dimiliki. Jadi benar Pak Ali. Jadi keteladanan ini akan membangkitkan nilai-nilai juga, sehingga mereka tidak lagi menjadi bagian merasa yang tertindas, akan tetapi juga merasakan nilai-nilai dari kemerdekaan. Baik, ya kalau gitu kita bisa lihat Pak Aziz ya, bahwasannya kalau untuk perasaan merdeka atau tidak itu tergantung orangnya, tergantung perasaannya ya. Ketika orang itu mempunyai satu keinginan yang sangat tinggi begitu ya, inginnya seseorang itu nggak bisa kita ngomong apa sekarang ingin ini, ingin itu, ingin itu. Kalau inginnya tinggi, sementara pemerintah hanya bisa memberikan itu, ya mereka akan merasakan bahwa memang belum merdeka ya. Tapi kalau orang sudah nerimo aja lah, merdeka kamu, merdeka. Memang banyak sindiran dari para seniman seperti halnya Putu Wijaya, kemudian yang mementaskan merdeka, akademisi di artikel-artikel sebagaimana tulisan Sutrisno juga, itu juga merupakan sindiran-sindiran. Ya, masih tanda tanya. Begitu. Ya. Baik Pak Aziz, memang kalau kita sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita mempunyai pemimpin. Kita serahkan kepada presiden, kepada segenap pembantunya, harus untuk berkomitmen serius menghadirkan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya bagi kemakmuran dan kejayaan Indonesia, bukan bagi segelintir orang atau orang-orang tertentu saja. Orang tertentu dan bukan golongan tadi. Iya. Dan kita ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 dan merdeka.